Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di seri pembelajaran pemrograman web. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai percabangan ya. Jadi setiap bahasa pemrograman itu pasti memiliki fasilitas atau fitur untuk kontrol aliran, yaitu kalau tidak percabangan itu yang pertama, dan yang kedua adalah perulangan atau looping. Kita akan bahas mengenai percabangan. Percabangan itu apa toh? Percabangan itu sebetulnya adalah sebuah konsep atau cara yang memungkinkan sebuah aplikasi atau program itu membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, ya. Jadi ada kondisi tertentu dan kemudian apakah kondisi itu true atau kemudian false. Jadi pada dasarnya percabangan itu adalah sebuah pernyataan seleksi, yaitu merupakan sebuah mekanisme untuk menjelaskan apakah pernyataan itu akan dikerjakan atau tidak, dan itu tergantung pada kondisi yang dirumuskan. Ada 4 model ya percabangan pada PHP. Yang pertama adalah if tunggal, yang kedua adalah if diikuti else, yang ketiga adalah if majemuk, dan yang keempat adalah switch case. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah if tunggal. If tunggal ini merupakan percabangan yang paling dasar. Ya, percabangan paling dasar. Ini digunakan untuk mengevaluasi sebuah kondisi. Jika kondisinya bernilai benar, maka blok akan dijalankan. Statement yang ada di dalam blok akan dijalankan. Atau jika kondisinya itu kemudian diberikan nilai, misalnya yang harus dijalankan itu jika kondisinya salah, maka dalam blok false itulah yang akan dijalankan. Bentuk umumnya seperti ini. If kondisi, jika kondisinya terpenuhi, baik itu true maupun false, artinya kondisinya sebuah kondisinya itu memenuhi syarat, ya, maka statement di dalamnya akan dijalankan. Contohnya seperti ini. Di sini diberikan sebuah kondisi bahwa jika nilainya itu bernilai lebih besar atau sama dengan 80, ya, ini adalah kondisinya. Maka akan ditampilkan sebuah pesan nilai, tampilkan nilainya, ini variabel nilai, ya nanti akan ditampilkan sesuai dengan nilai dari variabelnya, akan diberi keterangan excellent. Nah, misalkan contoh di sini nilainya itu diberikan assignment nilai adalah sama dengan 80. Setelah dicek nilai 80 itu lebih besar sama dengan nilainya sama dengan ya, maka dia memenuhi syarat. Maka pernyataan atau statement yang ada dalam blok ini akan dikerjakan, yaitu menampilkan pesan atau menampilkan tulisan nilai 80 itu excellent. Nah, ini contoh jika di running menggunakan browser hasilnya menjadi seperti ini. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini sebetulnya mirip dengan statement yang pertama tadi, tetapi di sini terdapat 2 kemungkinan begitu. Kemungkinan yang pertama itu adalah jika dia bernilai true, maka blok true yang akan dikerjakan statement 1 ini. Tetapi jika kemudian kondisinya adalah false, maka statement 2 lah yang akan dikerjakan. Jadi jika nilai kondisinya ini true, statement 1 dikerjakan. Jika false, maka dikerjakanlah statement yang kedua. Contohnya seperti ini. Nah, jika nilai lebih besar, ya toh, lebih besar sama dengan 80, maka kerjakan statement ini. Tampilkan nilai excellent ya. Tetapi jika tidak, artinya nilai kondisi ini tidak terpenuhi, tampilkan bahwa nilai kurang memuaskan. Misalnya di sini diberikan assignment nilainya adalah sama dengan 60. Maka kondisi ini tidak terpenuhi, artinya hasilnya adalah false. Karena false, maka blok inilah yang akan dikerjakan, yaitu menampilkan keterangan bahwa nilai 60 kurang memuaskan. Misalnya kalau nilainya saya ganti 80 atau 90, maka blok true inilah yang akan dikerjakan.
Nah, ini yang nomor 3 ini adalah if ganda. Ini sama sebetulnya dengan if else, namun lebih kompleks ya. Namun lebih kompleks. Jadi, ini adalah sebagai contoh seperti ini. Ada banyak kondisi di sini. Bisa kita lebih dari 2 kondisi yang bisa dimasukkan. Bisa lebih dari 1 kondisi. Banyak sekali kondisi bisa dimasukkan di sini. Sebagai contoh, jika kondisi 1, maka kerjakan statement 1. Jika kondisi 2, kerjakan statement 2. Jika kondisi 3, kerjakan statement 3. Jika kondisi ke N, kerjakan statement ke N. Dan yang terakhir kita bisa tambahkan else, mengerjakan statement N. Ini adalah contohnya. Jika nilai lebih besar sama dengan 80, ini adalah kondisi 1, statement satunya ini. Nilai sangat baik. Jika kondisi nilainya kondisinya adalah nilai, kondisi 2 adalah nilai lebih besar sama dengan 70, maka dia akan masuk kondisi yang kedua. Statement 2 akan dikerjakan. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, ini kondisi 3, maka statement 3 akan dikerjakan. Selain itu, dari 3 statement ini, maka akan ditampilkan statement yang keempat ini. Nah, sebagai contoh, saya memasukkan nilai 65. Nah, jika 65 ini dijalankan di dalam percabangan ini, maka yang memenuhi syarat adalah nilai lebih besar sama dengan 60. Maka di sini diberi keterangan nilai 60 itu dikatakan cukup. Hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah sweet case. Sweet case ini apa? Sweet case ini adalah percabangan yang digunakan untuk kondisi yang melibatkan banyak kemungkinan yang bisa dipisahkan dengan nilai tertentu. Jadi switch statement ini akan mengecek nilai dari suatu variabel dan kemudian mengeksekusi blok kode yang sesuai dengan nilai tersebut. Bentuk umumnya contohnya seperti ini. Switch nilai ekspresi, ya. Misalnya case nilai 1, statement 1 dikerjakan. Dan setiap case akan diakhiri dengan perintah atau command break ya. Case 2, statementnya pun sama. Dan yang terakhir adalah defaultnya adalah statement ke N. Ini contohnya. Ini misalnya switch level, ya. Kita cek nilai levelnya itu. Jika nilai levelnya sama dengan 1, tampilkan levelnya, statusnya adalah user. Diberikan break di sini. Case-nya adalah levelnya adalah 2. Tampilkan di situ levelnya sebagai supervisor. Jika nilai level 3, tampilkan nilainya sebagai manager. Jika levelnya adalah 4, tampilkan statusnya sebagai super admin. Jika keempat-empatnya ini tidak memenuhi syarat, defaultnya diberikan nilai apa? Status tidak dikenali. Nah, ini kita berikan contoh assignment bahwa levelnya sama dengan 3. Mana yang memenuhi syarat? Yaitu case 3. Maka level 3 itu statusnya manager. Perhatikan contoh yang di running menggunakan browser di sebelah kanan ini. Jadi ini adalah contoh penggunaan switch case. Baik, untuk video materi percabangan kira-kira sampai di sini. Untuk lebih lanjut lagi nanti kita akan coba latihan-latihan di kelas offline. Kira-kira demikian untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.